guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku lagi bareng Maira, bakalan ngulik-ngulik tentang jurusan farmasi. Kenalan dulu. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama aku Siti Humairatul Asra, biasanya dipanggil Maira. Aku sekarang kuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Aku ngambil prodi farmasi dan sekarang aku semester 5. Udah pertengahan jalan ya. Angkatan berapa tuh? Aku angkatan 2019. Oke. Langsung aja ya. Aktivitas selain kuliah tuh ngapain sih kamu? Ada kerja apa ikut organisasi gitu? Kalau masalah itu, kan aku pernah minta nih sama orang tua aku buat kuliah sambil kerja, tapi nggak dikasih, katanya fokus aja ke kuliah gitu. Terus aku kan kayak bosen gitu ya, kuliah terus. Jadi aku punya suatu ide gimana biar kuliah aku tuh nggak ngebosenin. Jadi aku ikut organisasi. Apa tuh organisasi? Jadi aku ikut organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa yang biasa diketahui oleh halayak ramai itu BEM. BEM Unif? Iya, aku ikut BEM Unif. Kamu kan kuliah jurusan farmasi nih. Nah, terus belajar tentang apa aja sih di situ? Farmasi itu belajar tentang obat-obatan ya, yang lebih ditahu sama orang-orang gitu. Awamnya sih gitu. Tapi di farmasi ini kita juga mempelajari interaksi obat, terus obat itu masuknya dari jalur apa aja, dan banyak lagi. Kalau dijelasin sekarang mungkin nggak sampai ini ya, waktunya nggak cukup ya. Satu semester lah. Oke, terus alasan kamu milih jurusan farmasi itu kenapa? Karena dulu sebelumnya aku bercita-cita jadi dokter nih, tapi ya Tuhan berkata lain, jadi aku harus di farmasi gitu. Kayak takdir aja gitu. Dan aku jalanin sampai sekarang aku nyaman di farmasi. Tapi bukan karena kayak paksaan gitu kan? Bukan. Menurut aku sih farmasi ini masih lingkup kesehatan ya, makanya aku ngambil farmasi gitu. Oke, selanjutnya ada nggak sih penjurusan atau peminatan di jurusan kamu? Ada, pasti ada, tapi biasanya kalau peminatan atau penjurusan itu biasanya diambil di semester atas. Kalau nggak salah di semester 7 atau 8. Itu tuh maunya kemana gitu, mau ke mau ke klinis atau mau ke pengobatan herbal. Itu mau penjurusannya kemana gitu. Gitu guys. Kalau di semester aku kan semester 5. Iya. Dan itu menurut aku tergantung kampus juga nggak sih? Oh iya sih. Rata-ratanya kayak gitu sih. Terus di farmasi nih, ada nggak sih hitung-hitungan gitu? Wah, jangan ditanya kalau masalah hitung-hitungan tuh luar biasa ya. Dulu aku milih farmasi kenapa? Kenapa? Aku menghindari kimia, fisika, dan ternyata, wah, itu luar biasa sekali, perhitungannya banyak banget. Sama aja. Sama aja. Yang aku hindari justru mereka datang dengan sendirinya. Wah, gila nggak sih yang itu? Tapi seiring waktu berjalan bisa kok. Yang penting tuh kita enjoy. Ya, mau berusaha konsisten pasti bisa kok. Terus soal tugas-tugas gitu loh, ada nggak sih praktek? Terus kalau nggak tugasnya tuh berat gitu? Kalau masalah itu jangan ditanya, apalagi sekarang daring ya gitu. Dan itu deadline-nya mepet semua, paling mentok 2359 dari dosen. Jadi kayak kita tuh kerja rodi ya, tugas satu ini dateng, tugas yang lainnya juga dateng gitu. Kalau deadline gitu loh, mepet tuh berapa hari atau berapa jam gitu loh? Jangan ditanya hari, yang paling banyak tuh 1 hari, itu udah paling banyak waktunya. Tapi biasanya dosen tuh ngasihnya 2359. Misalnya nih, kita kuliah dari pagi jam 8 sampai jam 10. Nanti deadline-nya itu ada yang mau jam 18, ada juga yang mau jam 2359. Itu tuh bikin gila banget gak sih? Parah sih itu. Terus kalau yang sampai kamu nangis-nangis tuh gimana? Aduh, nangis-nangis tuh jangan ditanya. Itu tuh pertama tuh kan karena kita belum mengatur waktu
manajemen waktu itu. Jadi kayak masih awam nih, baru masuk jurusan ini, terus nggak nyangka aja gitu ketemu sama kayak pelajaran A, B, C, D gitu. Astaga, aku kira nggak kayak gini gitu. Pas sudah jalanin, udah di pertengahan tuh kayak nangis-nangis, nggak kuat, nggak bisa. Makin berat lah ya. Makin berat, makin kesini makin, wah makin, aku nggak paham bilangnya kayak gitu, aku nggak paham. Tapi ternyata udah nyampe semester 5 ini, aku bilang ke diri aku, wah ternyata kamu bisa gitu. Pasti Bisa karena terbiasa sih, lebih tepatnya. Iya, bisa karena terbiasa. Jalanin aja. Masalah nangis mah ya udahlah. Hantam aja tuh. Oke. Terus ada nggak tugas yang paling memorable, paling berkesan gitu? Bukan tugas sih, tapi tuh kayak laporan sih. Bikin apa? Iya, kan itu kita nggak pernah nyangka kan corona datang gitu. Cuman virus sekecil apa sih virus itu, tapi bisa bikin dunia kayak sepi, nggak ada yang beraktivitas, bisanya cuma di rumah aja gitu. Itu tuh aku ngerasa kayak wah benar-benar sih. Nah, dan di situ kan kita nggak pernah nyangka ya corona bakalan datang gitu aja, dan itu jadwalnya mepet banget, deadline-nya mepet banget, dan sampai-sampai aku yang ngerjain laporannya tuh bukan numpuk sih, bukan kita diemin nggak dikerjain, tapi itu bener-bener kayak ngejar nilai. Deadline dari dosen tuh deket banget, ada yang ini udah pusing, dan itu aku ngerjainnya bener-bener sambil air matanya keluar, Bercucuran. bercucuran. Dan kamu tau gak sih, aku tuh sampai disuapin lagi ngerjain laporan. Itu tuh Keren bener-bener sih ibu kamu. bener-bener. Ya itu bisa jadi kenangan yang Ya, indah. kenangan yang indah sekalian buruk juga sih. Tapi bisa lah ya, bisa ngelewatinnya. Itu aku bangga sih sama diri aku sendiri. Terus apa lagi ya? Enaknya jurusan apa? Enaknya kuliah di jurusan farmasi. Menurut aku kalau enaknya kuliah di jurusan farmasi itu sih ini peluang kerjanya. Apalagi sekarang ada corona. Ya bukan memanfaatkan corona sih, pengennya sih corona cepat-cepat pergi gitu. Tapi menurut aku peluang kerjanya tuh besar. Iya, Apalagi sekarang di setiap puskesmas yang kecil gitu kan membutuhkan beberapa farmasis gitu, beberapa apoteker gitu. Iya, Jadi menurut aku dibutuhin di mana-mana. iya, peluang kerjanya itu besar. Nggak enaknya di jurusan farmasi. Wah, jangan ditanya. Jangan ditanya kalau nggak enaknya semuanya ya kali. Pasti ada lah apa Iya, tuh? nggak enaknya tuh apa ya? Mungkin ini sih gara-gara corona sih, daring, apalagi kayak melajarin rumus-rumusnya kimia yang terutama benzen. Aku tuh kalau nggak secara langsung, nggak interaksi langsung sama dosen, emang kita interaksi langsung di Zoom, tapi kayak nggak bisa nunjukin ini gambarnya, ini nggak paham. Dan praktikumnya juga kan terbatas banget gitu buat kita yang daring, dan itu bikin kita kayak ya menghayal gitu, ini gimana kalau nggak ini bayangin ya. dong gitu ya. Kan belum tentu praktikum yang diajarin sama dosen kita sama yang kita lakuin belum tentu sama gitu, ada perbedaan. Misalkan ada kesalahan yang kita lakukan, kan kita nggak tahu gitu. Menurut aku gitu sih, susah. Ya emang pandemi ini bikin susah semua orang. Benar. Tapi kita harus jalanin guys. Iya, mau tidak mau nih. Oke, terus skema perkuliahan di apa farmasi Unjaya itu dari awal maba sampai sekarang itu SKS paketan atau ngambil sendiri gitu? Oh, SKS-nya sih paketan. Nah, sebenarnya bisa kalau ngambil yang ini, misalnya kalau IPK di atas 3,50 lah ya bisa. Tapi gara-gara daring nih kayak nggak bisa gitu, kita tuh dianjurin ngambil paketan yang kita dapat aja, dan susah ngatur jadwalnya karena bertabrakan terus, apalagi daring gitu. Ya susah ya ngatur waktunya. Iya benar. Terus oh ya ospek kemarin gimana? Ngapain aja sih? Oh, ospek kemarin
Kan kalau kita masih daring ya. Enggak pas kamu luring. Pas aku ya. Kita kan ini ospek offline ya, kayak kata orang sekarang offline gitu. Jadi tuh ospeknya tuh kalau nggak salah 1 minggu lebih berapa hari gitu. Itu tuh wah capek banget. Karena di mana kan universitas aku ini di bawah ini yayasan jenderal gitu. Jadinya kayak TNI gitu kan. Nah kita diajarin disiplinnya waktu gimana, terus mau ngapain tuh harus dengan waktu, kayak mau makan aja diatur gitu, diatur berapa menit ini. Yang aku nggak sukanya itu karena makan kan ada yang bisa pelan, ada yang bisa cepet-cepet gitu, tapi kayak kita tuh diharuskan tanpa terkecuali harus ngikutin apa aturan yang bisa ada. Nikmatin gitu ya. Jangankan itu deh, jangankan ospek kayak terlambat 2 detik aja, padahal cuma 2 detik aja disuruh push up. Tapi keren juga sih ospeknya. Jadi tuh kita kayak bisa menghargai orang lain gitu, kayak patuh sama orang yang lebih dewasa dari kita gitu. Diajarin kayak baik-baik aja gitu. Ya, jadi lebih disiplin waktu. Iya. Terus setelah lulus, syarat lulus itu kayak apa aja gitu? Syarat lulusnya yang pastinya itu nggak ada tunggakan SKS yang belum lulus kan. Terus harus dapat sertifikat berapa gitu, aku juga agak rada-rada lupa gitu ya. Sertifikat pokoknya gimana ini? Soalnya udah kayak apa ya, aduh pusing juga sih lihat-lihat pelajaran yang ada, jadi kayak lupa. Tapi yang pasti syaratnya itu, terus apa ya, masih belum bener-bener ya? Iya, bukannya belum tahu tapi rada-rada lupa gitu. Karena lebih fokusnya ke ini sih, ke kuliah. Syarat-syaratnya itu yang aku tahu. Kalau buat KKN magang tuh ada kan? Ada pastinya. Gimana tuh? Semester berapa? Berarti kakak tingkat aku kemarin ya, berarti sekitar semester inilah, semester 7 lah ya. Iya, semester 7. Kalau magang? Kalau magangnya tuh sebenarnya kita juga ada PBL kayak praktik gitu kan di rumah sakit. Tapi gara-gara corona lagi nih, corona lagi. Jadi tuh kayak nggak beraturan gitu. Aku nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu detail merhatiin mereka gitu. Yang penting fokus aja gitu sama jurusan aku, sama apa yang aku pelajarin gitu aja sih. Belum kayak bener-bener ngeliat, belum mikir ke sana. Oke. Ada nggak program semester pendek 3,5 tahun gitu? Program semester pendek maksudnya yang lulus langsung skripsi gitu? Yang ini apa gimana? Apa yang nggak lulus? Nggak, yang pun lebih cepet tuh loh, 3,5 tahun terus cum laude gitu loh. Ada nggak? Nah, aku kurang tahu juga nih kalau yang masalah ini, aku kurang tahu bener-bener kesana. Belum kesana. Justru aku juga pengen cepet-cepet selesai, tapi kayaknya ada sih. Ada. Tapi aku belum bener-bener nggak kesana gitu, kepikiran kesana. Ini aja udah nyampe. pening banget bener. Terus buat prospek kerja itu di mana aja? Bisa di industri gitu ya, kayak industri misalnya kayak ini lotion kan, kosmetika bisa, klinik juga bisa, rumah sakit bisa, di mana lagi ya, apotek bisa, banyak sih, dan lain-lain. Udah. Terus itu kan bikin obat tuh. Ya. Kalau di rumah sakit tuh gimana? Kalau di rumah sakit kan biasanya di bagian apoteknya ya. Nanti pasien tuh bisa konsultasi ke sana mengenai obat, biasanya sih kayak gitu. Tapi paling enak tuh buka apotek sendiri sih. Iya, bisa kerja di rumah gitu. Iya. Bisa jadi tuh. Oke, terakhir nih. Pesan dan saran buat penonton nih yang mau masuk di jurusan farmasi di Unjani. Pesannya apa ya? Buat yang suka ini kimia juga, saran aku yang suka kimia atau
di bidang MIPA lah, kalau kalian mau mengenal lebih dekat lagi dengan obat-obatan atau cara mengobati penyakit, mendingan kalian masuk farmasi deh gitu. Iya kah? Kamu Iya. suka? Ya nggak terlalu suka sih, tapi saran aku kalau kalian yang suka kimia, fisika, dan bagian MIPA yang lain-lainnya, silahkan masuk farmasi aja gitu. Karena di farmasi ini kita bukan hanya membuat obat, tapi kita juga bisa tahu jalan masuknya obat gimana. Terus kita juga bisa tahu indikasi yang diberikan obat itu seperti apa dan lain-lain, dan kita juga bisa tahu kita lebih baik minum obat apa gitu, kayak lebih tahu aja gitu. Gitu guys. Oh. Buat yang mau tahu selebihnya kayak gimana sih jurusan farmasi, bisa DM dia IG kamu apa? Ya, IG aku Maira _A__SHA. Oke, nanti ditulis di bawah ya. Mm-mm. Oke deh, udah selesai. Wah, aku juga pening ya ditanya-tanya kayak gini, banyak banget. Itu tuh lebih rumit dari pertanyaan dosen kayaknya ya. Iya, kayak skripsi aja gitu. Iya. Oke guys, cukup sekian. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.